Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami untuk mengerti dan terbuka terhadap kebenaran firman-Mu, dan kami berjuang untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai. Memberi tema kita, mencintai firman, menemukan kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini banyak orang mencari sesuatu yang dianggap dapat memberi kebahagiaan. Ada yang mengejar harta, gelar, kenyamanan, relasi, bahkan pengakuan dari orang. Namun seringkali setelah semuanya itu dapat, hatinya tetap kosong. Mengapa demikian? Karena ada satu hal yang sering dilupakan, bahkan oleh orang percaya sekalipun, yaitu mencintai firman. Karena melalui firmanlah menuntun kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Lewat firman Tuhan hari ini dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36 bukakan kepada kita rahasia kehidupan, yaitu berkat bagi mereka yang mencintai firman dan resiko yang ditanggung bagi mereka yang tidak mencintai firman. Pertama, ayat 32 sampai 33 menunjukkan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada jalan-jalannya. Mencintai firman Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi juga hidup dalam ketaatan, walaupun tidak mudah. Karena di sana Tuhan menjanjikan hikmat dan kebijaksanaan menjalani kehidupan. Kedua, ayat 34 sampai 35. Orang yang mencari firman dengan sungguh-sungguh akan menemukan kehidupan dan Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga hidupnya bukan sekedar hidup, tetapi hidupnya penuh dengan damai dan arahnya Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, mengalami sukacita, mengalami pengharapan di tengah-tengah pergumulan, dan menghadirkan shalom dimanapun dia berada. Namun sebaliknya, ayat 36 memperingatkan kita dengan serius. Menolak firman Tuhan berarti merugikan dirinya sendiri. Bukan Tuhan yang rugi, tetapi kita akan kehilangan arah atau semangat hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan kembali mengajak kita. Kita tidak hanya sampai kepada suka mendengar firman Tuhan, tetapi mencintainya di dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan itu ada kehidupan, di dalam firman Tuhan itu ada arah, di dalam firman Tuhan itu ada damai dan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah Anda tahu firman Tuhan, tetapi apakah kita pelaku firman Tuhan? Mari kita ambil langkah kecil setiap kita mendengar GKK Menyapa atau bersaat teduh. Apa pesan Tuhan yang saya mau lakukan hari ini? Tegurankah? Semangatkah? Hiburankah? Atau ada yang saya mau perbaiki? Kiranya Tuhan menolong kita lewat firman-Nya menemukan kebahagiaan yang sejati, semangat dan harapan menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah lewat hari ini kami boleh diingatkan kembali
bahwa ketika kami mencintai firman Tuhan, kami menemukan kehidupan. Ampuni kami ya Tuhan, kami tahu kebenaran tapi kami tidak melakukannya. Tapi biarlah hari ini kami memulai kembali langkah kecil setiap kami bersaat teduh dan memulai hari yang baru. Kami mengambil komitmen bagian apa yang kami mau lakukan sebagai tanda ketaatan kami kepada kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selalu.